Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Abdul Hakim, mahasiswa PPG PAI Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426731758. Pada hari Kamis 9 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam penilaian uji kinerja di Sekolah SD Islam Raudatul Quran pada kelas 5. Tema yang akan saya sampaikan meneladani 99 Asmaul Husna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran tentang apa Asmaul Husna, mari sama-sama kita ice breaking dulu. Sudah siap ice breaking? Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 6. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke. Sekarang sudah breakingnya sudah. Sekarang kita memasuki pelajaran tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang 99 yang begitu indah. Siapa yang tahu? Siapa yang hafal Asmaul Husna 99? Ayo sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi la ilaha illahu ar-rahmanu ya rahimu ya malik ya kudusu ya salamu ya mu'min ya muhaimin ya azizu ya jabbar ya mutakabbiru ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghafaru ya qahar ya wahabu ya razaqu ya fatah ya alimu ya qabidu ya basit ya qafidu ya rafi'u ya mu'idu ya mudillu ya sami'u ya basir ya hakamu ya adul ya latif ya khabiru ya halimu ya azim ya ghafuru ya syakuru ya ali ya kabiru ya hafidu ya mubin ya azimu ya rahilu ya alim ya rakibu ya mujibu ya wasir ya hakimu ya wadudu ya majid ya mubdiu ya mu'idu ya mu'id ya mu'idu ya hayu ya qayyum ya badidu ya majidu ya wahidu ya ahadu ya samadu ya qadir ya jalali wal ikram ya muqim ya
ya Hadi ya Rabbi ya Nur, ya Hadi ya Hadi ya Rabbi ya Walid ya Rasidu ya Sabur. Oke, alhamdulillah anak-anak sekaliannya semuanya hafal 99 Asmaul Husna. Oke, selanjutnya. Apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Berarti nama-nama Allah yang terbaik, kumpulan nama suci yang menggambarkan Tuhannya. Oke. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Dan juga Asmaul Husna terdiri dari 99 nama yang begitu indah, yang menggambarkan sifat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Toha dan Al-A'raf tentang pentingnya memahami Asmaul Husna, ya kan? Asmaul Husna adalah salah satu cara kita hidup di dunia untuk memahami tentang ciptaannya Allah. Mengapa kita harus belajar Asmaul Husna? Ada yang tahu? Satu, mendekatkan diri kepada Allah, meneladani sifat mulia. Terus? Yang ketiga apa? Meningkatkan kualitas ibadah. Bawahnya apa? Memahami Asmaul Husna. Oke, yang pertama tadi apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita memahami kebesaran dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Sang Pencipta. Allah itu Maha Qayyum apa sih? Qayyum dan juga Maha Ghafar, ya kan? Oke, selanjutnya ada beberapa orang kita tadi misal secara bertahap minggu ini kita menghafal Asmaul Husna 5. Minggu depan juga kita harus menghafal 5 supaya apa? Terkumpul menjadi 99. Oke, pengamalan Asmaul Husna harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dapat kita ambil dari Asmaul Husna? Yang pertama, Meneladani kesabaran. yang kedua, Bersikap adil. yang ketiga menjadi penyayang. Belajar Asmaul Husna dapat menyabarkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari walaupun dalam keadaan sulit, ya kan? Dan yang kedua bersikap adil, berlaku adil dalam bergaul dengan sama teman. Yang ketiga menjadi penyayang, bersikap penuh dengan kasih sayang. Oke, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Mari buka, cahaya turun, menari lembut di matanya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, panggillah dia dengan namanya yang terbaik. Sebab di balik setiap nama ada rahmat, kuasa, dan rahasia semesta. 5 cahaya muncul dari langit hikmah. Al-Qawiyyu, kekuatan yang tak tertandingi. Al-Muhyi, peneguh jiwa yang selalu hidup. Al-Ba'idz, yang membangkitkan dengan kasih. Al-Qayyum, penopang segala yang abadi. Al-Mumit, yang menamatkan dengan hikmah dan harapan. 5 pintu untuk hati yang ingin mengenalnya. Aji menunjuk ke langit yang mulai berpendar, dan bintang-bintang menjawab dengan kilau harapan. Ia tahu, petualangan ini bukan sekedar cerita, tapi perjalanan mendekatkan diri kepada Sang Maha Segala. Di hadapan Aji, seorang anak mencoba mengangkat beban. Perut jatuh, tangan gemetar. Aji bertanya dalam hati, seberapa kuat manusia dan seberapa kuat Allah? Tangan manusia lelah, tapi Allah tak pernah letih. Nafas kita terbatas. Dulu Fir'aun sombong berdiri tinggi, tapi satu gelombang darinya cukup untuk menenggelamkan seluruh keangkuhan. Dalam kitabnya, Allah tegaskan, kekuatan sejati hanya milikku. Maka jangan sandarkan hidup pada kekuatan semu.
Haji tersenyum melihat seorang anak membantu temannya. Inilah kekuatan sejati, pikirnya. Bukan untuk pamer, tapi untuk menolong. Orang kuat tak selalu yang paling mantap, tapi yang bersedia berbagi, walau ia sendiri sedang kekurangan. Al-Qawiyyu bukan hanya soal otot dan tenaga, tapi kekuatan hati yang tetap lembut di tengah dunia yang keras. Jika kamu punya kekuatan hari ini, akan kau gunakan untuk apa? Mari ceritakan kekuatanmu di kolom komentar. Kuat bukan berarti tak butuh orang lain, tapi tahu kapan harus membantu tanpa disuruh. Kaki yang berlari menolong orang lain lebih berharga daripada kaki yang lari mengejar pujian. Allah mencintai hamba yang kuat, tapi tetap tunduk, seperti tangan yang kuat namun penuh kasih. Berbagi adalah kekuatan yang tak bisa diukur dengan angka, tapi terasa di hati yang menerima. Nama itu tertulis di langit, Al-Qawiyyu, Maha kuat dan ingin kita pun menjadi kuat untuk kebaikan. Mari jadi anak kuat, yang bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menguatkan yang lain. Karena itulah makna Al-Qawiyyu dalam hidup kita. Haji belajar merapikan tempat tidurnya sendiri. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang memuji, tapi hatinya terasa ringan. Karena ia tahu Allah Maha melihat. Langit tak butuh diam, matahari terus bersinar, bumi berputar tanpa henti. Semua berdiri karena Al-Qayyum menjaga. Dalam ayat kursi, dia tak mengantuk, tak pernah tidur. Al-Qayyum mengurus segalanya, tanpa lelah, tanpa jeda. Malaikat pun tunduk patuh, tapi hanya Allah yang berdiri sendiri. Dia tak butuh penolong, sebab dialah penolong segala. Mandiri adalah tanda kuat, bukan karena mampu sendiri, tapi karena sadar Allah selalu menemani. Saat kita merapikan, membersihkan, menata, kita sedang belajar disiplin, seperti Allah menjaga dunia, tanpa pernah lalai. Langkah kecil menuju kemandirian adalah kayuhan pertama yang goyah, tapi dari situlah semangat tumbuh jadi kekuatan besar. Mandiri bukan berarti tak peduli, justru yang kuat adalah yang mampu berdiri dan membuat orang lain ikut bangkit. Yuk cerita, apa hal yang kamu lakukan tanpa disuruh hari ini? Mandiri itu keren loh. Hal-hal kecil yang kamu urus sendiri akan menjadi pondasi hidupmu kelak. Tak pernah sekalipun. Oke. Siapa yang dapat menyimpulkan materi video tadi? Oke, yang bisa. Oke, Maulana. Apa yang dapat kamu ambil kesimpulan? Yang saya dapat dari video tadi, Allah itu maha kuat tapi tidak menyombongkan kekuatannya. Oke. Selanjutnya ada yang tahu lagi? Oke, Meme. Allah itu bersifat Al-Qayyum yang tidak bisa tidur, berbeda sama manusia. Kalau manusia itu bisa tidur. Terus? Bisa tidur dan juga bisa makan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu kita membagi kelompok ya. Silahkan bagi kelompoknya dulu. Ini ada berapa orang tadi? Lupa Bapak. 5 ya. Boleh 5, kalau lebih 1 tambah. Silahkan dibentuk kelompoknya. 3 kelompok, minimal 3 kelompok. Mahdani gabung sana Mahdani. Sama Rizky berdua. Diputar. Yuk. Nih, ayo duduknya. Iya pasti ya. Ada 16. Selanjutnya yaitu membagikan LKPD. Oke, LKPD-nya sudah dibagikan. Bagaimana cara menjawab
menjawabnya. Oke, silahkan kalian silang. Itu kan ada pilihan gandanya. Kalian diskusikan kepada teman kelompoknya yang mana jawabannya yang benar dan juga yang mana jawabannya yang tidak benar. Sambil didiskusikan kepada temannya. Oke, paham? Oke, yang semangat mengerjakannya. Bisa jawab. Silahkan sambil dipilih jawabannya, diskusikan kepada teman-temannya jawaban yang benarnya apa. Oke, mari kita diskusikan. Pertanyaan nomor 1, mari kita cari. Yang nomor 1 pertanyaan adalah pengertian Asmaul Husna yang benar terdapat pada A. Nama-nama indah Allah yang mencerminkan kehendaknya dan terdapat dalam kitab-kitab Allah. Seorang hamba Allah ini terlihat sehat walafiat karena dia menjaga pola makan, minum, olahraga teratur, dan beristirahat yang cukup. Namun tiba-tiba selesai berolahraga badannya merasa panas lalu meninggal dunia. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat A. Al-Mumit, B. Al-Qayyum, C. Al-Qawi, D. Al-Muhyi. Kelompok 3, silakan dibacakan soalnya. Baca soalnya. Berikut ini cara mengenal Allah lebih dekat. A. Merenungkan ciptaannya untuk dijadikan inspirasi. B. Mengenal nama-nama indah Allah atau Asmaul Husna. C. Mempelajari kitab suci Al-Quran dan mempraktikkannya. Oke, silahkan diskusikan kepada teman-temannya jawabannya yang benar itu apa. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silahkan kepada kelompok 1 maju bawa soalnya, maju ke depan. Apa jawabannya? Kami persilahkan dulu maju ke depan dulu, bacakan soalnya. Oke? Ya. Oke, bacakan soalnya. 1. Pengertian Asmaul Husna yang benar terdapat pada A. Nama-nama indah Allah yang mencerminkan kehendaknya dan terdapat dalam kitab-kitab Allah. B. Nama-nama lain Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan terdapat pada kitab-kitab Allah. C. Nama-nama indah Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya dan terdapat di dalam Al-Quran. D. Nama-nama lain Allah yang menunjukkan kekuatannya dan terdapat dalam kitab-kitab Allah. Jawaban kalian nomor berapa? C. C. Ada yang kelompok 2 setuju jawabannya C? Setuju. Kelompok 3 jawabannya? Kelompok 2 jawabannya setuju? Setuju. Kelompok 3 gimana? Setuju. Oke. Silahkan kembali dulu, nanti Bapak jawab semuanya. Selanjutnya kelompok 2 untuk maju. 2. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1, Al-Muhyi. A. Huruf A yang maha mematikan. 2. Al-Qayyum. B yang maha menghidupkan. 3. Al-Mumit. C yang maha kuat. 4. Al-Qawiyyu. D yang maha berdiri sendiri. Jawaban kalian? Kami di sini memilih A. B di nomor 1, nomor A di nomor 2, dan C di nomor 3. Oke. Ada kelompok 3 setuju dan jawabannya? Setuju. Kelompok 3 untuk maju untuk mempresentasikan jawabannya. Iya. Oke. Perhatikan peristiwa berikut. Ketika tsunami menerjang di Palu, Sulawesi Tengah, banyak orang yang tergulung ombak hingga ke tanah lautan. Peristiwa ini mengakibatkan ribuan nyawa melayang. Namun saat peristiwa tersebut ada beberapa orang yang masih bisa bertahan hidup dan selamat dari maut. Asmaul Husna yang tepat sesuai dengan peristiwa tersebut adalah
Jawabannya C. Jawabannya C. C. Oke. Al-Mumit dan Al-Mughni. Nah, kelompok 1 setuju? Kelompok 2? Oke, berikan tepuk tangan untuk mereka dulu. Oke, silakan duduk di tempatnya asal. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita periksa. Jawaban nomor 1 adalah apa kira-kira? C. Apa itu C? Bacanya apa? Nama-nama indah. Nomor 1, nama-nama indah Allah yang mencerminkan. Sifat-sifatnya dan terdapat di dalam Al-Quran. Oke, jawaban nomor 1 adalah C. Benar. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Apa jawabannya nomor 2? Nomor 2. Nomor 2. Jawaban nomor 2 itu A. C. Jawaban nomor 2 adalah C. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Sekarang kelompok 3, jawabannya tadi apa? Nomor 3? Jawabannya? C. Apa? Saya dengar apa ulang? Dan Al-Muhyi. Al-Mumit dan? Al-Muhyi. Oke, jawabannya adalah CKP itu. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman. Berikan tepuk aplaus untuk semangat pagi hari ini dulu. Oke, tadi sudah kita menjawab soal tentang Asmaul Husna. Sekarang kita mau dibalik lagi kah atau tidak tempatnya? Gini aja ya, supaya biar aja Bapak yang di tengah. Oke? Kesimpulan daripada Asmaul Husna itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kesimpulan Asmaul Husna? Kunci mengenal Allah. 1, angkat tangan dulu. Oke, Maulana. Apa? Yang pertama, kunci mengenal Allah. Oke, dah. Kunci mengenal Allah. Ada lagi? Oke, Meme. Hah? Apa? Amalkan. Amalkan. Oke, ada lagi? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya Nida? Hafalkan. Oke, kesimpulan dari pelajaran Asmaul Husna adalah yang pertama, untuk mengenal Allah lebih apa? Lebih dalam dan memperbaiki akhlak kita. Allah tadi mempunyai sifat 99. Salah satunya diantaranya sifat Al-Ghafur. Tadi apa artinya Ghafur? Maha apa? Ada yang tahu? Ayo, Al-Ghafur tadi apa artinya? Maha pengampun. Oke, Al-Ghafur adalah Maha pengampun. Salah satu sifat dari 99 Al-Husna yang dapat kita ambil hari ini, salah satunya Allah Maha pengampun. Kita sebagai hamba tidak boleh tidak memaafkan teman. Allah yang tinggi tidak pernah menyombongkan diri, dan juga Allah selalu memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa. Ya kan? Allah Maha menciptakan semua sesuatu, bisa memaafkan hambanya. Kita sebagai hamba tidak memaafkan hambanya, tidak memaafkan sesama temannya, berarti kita lebih sombong daripada Allah. Oke. Selanjutnya, untuk selanjutnya itu asesmen, ya kan? Asesmen, Bapak bagi dulu satu-satu ya. Ini mana kelompok 1 tadi? Oke, sana kelompok 1.
Ini kelompok 2 mana? Well, oke. Kelompok 3? Oke. Silahkan untuk dijawab dulu. Silahkan diskusikan dulu. Silakan. Asesmennya diisi. Bagaimana pendapat kalian? Silakan diisi dulu, diskusikan kepada teman-temannya. Oh, bentar ya, mana? Bentar dulu ya. Misalnya, apakah pembinaan di sini pelajaran yang depan supaya jadi pembelajaran? Jawabannya ya atau tidak ada. Jawabannya ya atau tidak ada. Silahkan kalian buat. Oke, silahkan diskusikan kepada teman-temannya. Apa? Ada yang ditanyakan? Ini dijawab juga kok. Oh ya, dijawab juga nanti. Nanti Ya, atau langsung presentasi aja, nanti Bapak minta pendapat kalian ya. Silahkan jawab aja yang dulu. Oke, terus? Oke.
Oke, sudah selesai semuanya? Ayo, bagaimana semuanya sudah selesai? Selesai. Silakan bangkunya dikembalikan seperti awal dulu. Bapak kumpulkan dulu satu-satu refleksi tadi asesmennya tadi. Oke, bukunya. Oke. Mana? Ya Pak. Oke. Pak ini juga Pak. Barang enggak? Oke. Terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya yaitu jangan lupa ya, nanti ini terakhir, bagaimana pendapat kalian tentang pelajaran Bapak di pagi hari ini? Ada satu orang angkat tangan dulu. Ya, Nida. Bentar dulu ya. Bagaimana pendapat Anda tentang pelajaran di pagi hari ini? Menyenangkan, Terus? seru, dan asik. Oke. Ada lagi? Yang laki-lakinya? Oh, bentar. Pembelajaran di pagi hari ini seru, tidak membosankan, dan tidak ada yang bisa tertidur. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi dari perempuan? Dari Meme? Enggak ada. Ada nggak? Enggak. Aja? Seru. Terus? Ya asik. Itu gadis? Ada? Sangat senang. Bentar ya, bentar. Sangat senang karena rame, Oh ya. banyak teman. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi anak-anak. Refleksinya sudah. Sekarang nanti kalau pulang ke rumah kita mengerjakan PR dari Bapak ya. Halaman 29 nanti diingat. Paham? Nah, kalau sudah paham, mari menutup pembelajaran kita di pagi hari ini dengan berdoa. Mari berdoa dengan baik. Bismillah. Asri innal insana fi khusri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi bis sabr. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Oke, Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan di pagi hari ini, salah sebut nama ataupun kata-kata dalam menyampaikan pembelajaran kita tentang Asmaul Husna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.